Ada yang bilang, buktinya dia bisa bikin mujizat menyembuhkan orang. Kamu mau riwali, coba sembuhkan orang. Tetapi saudara, justru Yesus di sini memberi peringatan. Banyak orang datang mengatakan, aku bernubuat demi namamu Tuhan. Aku mengusir setan demi namamu. Aku menyembuhkan, melakukan mujizat menyembuhkan orang demi namamu. Tapi Yesus berkata kepada mereka, enyah kamu dari hadapanku. Ya, jadi mereka adalah nabi-nabi palsu, pembuat kejahatan. Hati-hati dengan mereka yang suka bikin mujizat, tidak ada Injil, tidak ada pemberitaan firman Tuhan, tidak ada pembahasan Alkitab. Hati-hati kepada mereka. Mereka adalah penyesat-penyesat yang nanti akan dimurkai oleh Tuhan Yesus Kristus, saudara. Nah, ini pesan penting sekali. Nah, Andi Simon khotbah Injil, Andi Simon mengajarkan ajaran Alkitab, mengkhotbahkan Injil kepada mereka yang datang untuk berobat. Yang kerudung-kerudung itu, ya, ditawarkan kepada mereka berita Injil atau tidak? Saya mau tanya. Saya tidak melihat itu, saudara. Saya tidak melihat dia mengajarkan kebenaran firman. Kalau saya uji doktrinnya mengenai siapa Kristus, mengenai Allah Tritunggal, mengenai doktrin Alkitab, mengenai keilahian dan kemanusiaan Kristus, saya kira dia tidak lulus. Ya. Kalau saya melihat, memperhatikan video-videonya yang hanya bicara kesembuhan, saudara. Nah, ini alasan pertama. Ini penting sekali. Tidak ada kebaktian kesembuhan dalam Alkitab. Yang adalah kebaktian pemberitaan Injil, kebaktian penginjilan. Nah, kalau ada orang sakit baru doakan. Saya kalau bikin kebaktian penginjilan, ya, lalu saudara sakit, ya, lalu minta didoakan, ya saya mendoakan. Tapi kesembuhan itu ada di tangan Tuhan, bukan di tangan pendeta seperti saya, saudara. Ini prinsip yang pertama yang dilanggar Andi Simon. Yang kedua, saya sudah membahas di dalam video saya yang dulu, ya, bahwa menyembuhkan orang itu tidak pakai sarana-sarana air lah, air doa lah, ya, kolam kesembuhan dan lain sebagainya, saudara. Ya, itu saya sudah bahas, ya. Juga tidak pakai nama Yesus, tapi kok seperti orang menggunakan tenaga dalam, ya. Wah, begini, ya. Kadang-kadang orang yang sakit dipukuli, ya. Itu apa, saudara? Itu dukun, saudara. Ya, seperti mengalirkan energi, apalah ya itu kalau dalam kepercayaan timur itu mengalirkan aliran chi, ya. Aliran chi atau ki itu adalah energi positif, begitu, ya. Itu dipercaya di dalam gerakan zaman baru, New Age Movement. Ya, dialirkan kepada orang sakit supaya orang sakit ini merasa positif kembali, ya, merasa dia mendapatkan energi positif, ya, seperti itu, dan membuang energi negatif supaya dia sehat. Itu semua adalah perdukunan, saudara. Itu adalah perdukunan, ya. Nah, Andi Simon bagaimana? Wah, pakai kolam kesembuhan. Nah, Alkitab bicara tidak pakai sarana-sarana, cukup engkau berdoa. Nah, adapun kalau di dalam kitab Yakobus, saudara, di dalam kitab Yakobus dibicarakan di sana mengenai mendoakan orang sakit dan mengolesi minyak. Nah, ini bukan minyak, minyak yang menjadi wadah kesembuhan atau wadah doa tadi untuk dioleskan kepada orang sakit supaya orang sakit sembuh. Tidak. Saya sudah pernah membahas ayat ini sebetulnya, ya. Yakobus pasal 5 ayat 14. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat, supaya mereka mendoakan dia, serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Jadi mereka mendoakan dia, dan mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Nah, minyak yang dimaksud di sini, itu bukan minyak doa atau semacam air doa, atau sarana untuk sembuh, enggak. Minyak yang dimaksud di dalam Yakobus ini adalah obat, dan memang saat itu umum, ya. Minyak itu dioleskan kepada orang sakit sebagai obat, pengobatan medis, ya, semacam pengobatan herbal begitu, saudara. Ya, bukan sarana untuk kesembuhan, ya. Jadi ada doa,
lalu ada obat. Nah, kalau Andi Simon ini kolam itu apa? Obat apa itu? Atau sarana kesembuhan. Ada air doa. Ya, dia bicara juga tentang air doa kan? Saudara, beda dengan minyak yang dibicarakan dalam Yakobus. Nah, kita tahu dari mana ini, saudara? Saudara kalau buka Injil Lukas pasal 10, yang berbicara tentang orang Samaria yang murah hati ya. Nah, orang Samaria ini melihat orang yang dirampok, itu dilukai, ditelanjangi di jalan. Dia menolongnya dengan cara apa, saudara? Dikatakan di dalam ayat 34 ya, Lukas 10. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai dan seterusnya. Yang penting yang menjadi fokus kita di sini adalah ia membalut luka-lukanya, sesudah itu ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Nah, minyak dan anggur yang disiramkan kepada orang sakit yang dirampok ini tadi di jalan, itu adalah obat, saudara. Minyak obat dan anggur. Mungkin anggur berfungsi sebagai semacam alkohol ya, untuk membunuh bakteri-bakteri kan. Nah, minyak itu obatnya, saudara. Nah, minyak yang sama yang disinggung dalam kitab Yakobus tadi. Jadi bukan sarana-sarana kesembuhan seperti air doa, seperti kolam kesembuhan daripada Pastor Andi Simon, saudara. Nah, jadi melihat, mengamati semua ini, saya berani mengatakan yang dilakukan Pastor Andi Simon ini adalah perdukunan dengan menggunakan nama Yesus.